Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman, ini adalah apa ya? Webinar series terakhir sebelum kita masuk ke liburan panjang ya. Gitu. Jadi akan ada webinar series lagi selanjutnya, tapi nanti mungkin di bulan April atau bulan Mei gitu. Jadi April akhir atau mungkin di bulan Mei karena kita agak lumayan ini ya. Habis ini banyak libur-libur gitu. Nah, untuk webinar kali ini tema sesuai dengan yang kita sampaikan di jadwal kalender statistik sektoral adalah terkait dengan kelembagaan. Ini mudah-mudahan teman-teman masih bisa ini semua ya, masih bisa mengikuti karena teman-teman yang dari Pemprov kebanyakan sebentar lagi sudah jadwalnya pulang ya. Atau sudah siap-siap pulang sekarang ya. Oke, baik. Di outline kali ini kita akan sedikit membahas tentang pendahuluan, tentang independensi yang profesional, netralitas dan objektivitas, terus ada transparansi, kerahasiaan dan keamanan statistik, komitmen terhadap kualitas, dan terakhir kecukupan sumber daya. Jadi kelembagaan ini merupakan salah satu dimensi yang akan diukur di dalam EPSS. Ya kalau di tingkat nasional, kelembagaan itu ditandain dengan kita punya nih yang namanya FMS, Forum Masyarakat Statistik. Tetapi untuk di daerah, di provinsi sampai dengan sekarang sebenarnya belum. Jadi kelembagaan ini adalah semacam apa ya, tonggak, semacam pendukung yang untuk membackup dari pelaksanaan statistik secara keseluruhan, pelaksanaan proses bisnis statistik, proses sistem statistik nasional tuh kelembagaan itu seperti apa sesuatu yang melengkapi itu gitu. Ya, di minggu lalu kita bicara 2 minggu lalu kita sempat membahas terkait kualitas data ya. Di kualitas data ini ada QAF, Quality Assessment and Reporting. Di sini QAF ini sebenarnya kan menjadi dasar gitu. Dasar tadi ketika kita membuat penerapan sistem statistik yang berkualitas atau bagaimana kualitas data, mengawal kualitas data. Mulai dari bagaimana sistem statistiknya, output yang dihasilnya kan seperti apa, prosesnya seperti apa, bahkan bagaimana kita membangun sistem atau sistem dukung gitu untuk membangun sistem kualitas statistik yang berkualitas. Nah, di independensi profesional ini maksudnya adalah penyelenggaraan statistik itu dilakukan tanpa tekanan dan gangguan politis. Jadi dia independensi yang profesional. Jadi artinya misalnya ada harapan gitu atau permintaan dari stakeholder terkait untuk ini nanti tolong ya saya mau membuat evaluasi atau membuat penilaian dari misalnya kinerja di lingkungan kami nilainya paling nggak harus sekian atau harus meningkat sekian gitu. Terus ada tekanan atau gangguan politis yang maksudnya nanti kalau kira-kira nggak naik angkanya nanti konsekuensinya kayak gini atau ini. Tapi nah fungsi kelembagaan ini adalah semacam tadi. Jadi kelembagaan ini akan bisa menghilangkan faktor-faktor seperti itu tadi. Misalnya nanti kalau di tingkat ketika kemarin semua bicara tentang ini bagaimana membentuk angka kemiskinan, bagaimana menghitung kemiskinan ekstrim, apalagi dijadikan dasar ini. Nah, semua berlomba-lomba kan bagaimana caranya mencapai angka itu, bagaimana caranya mencapai target itu gitu. Nah, kadang beberapa hal dilakukan termasuk tadi membuat tekanan-tekanan atau gangguan-gangguan yang sifatnya politis. Nah, adanya adanya kalau kelembagaan kuat gitu, pasti dengan sendirinya akan mendukung atau menguatkan juga nih proses bisnis statistik yang sedang dihasilkan atau sedang dilakukan oleh suatu institusi. Ya, proses kegiatan statistik ini bukan hanya oleh BPS, termasuk juga yang dilakukan oleh teman-teman Pemda.
Oke, yang berikutnya adalah netralitas dan objektivitas. Di sini penyelenggaraan statistik itu dilakukan berdasarkan independensi ilmiah, netral, di mana semua pengguna output statistik itu diperlakukan secara adil. Gitu. Jadi semua pengguna itu semua diberlakukan secara adil. Ada objektivitas di situ. Yang ketiga adalah transparansi. Informasi penyelenggaraan statistik didokumentasikan dan tersedia bagi pengguna, responden, dan masyarakat. Yang berikutnya ada kerahasiaan dan keamanan statistik. Di sini maksudnya data atau informasi yang diberikan sumber data senantiasa dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk keperluan statistik saja. Yang berikutnya ada komitmen yang berkualitas gitu. Jadi penyelenggara statistik harus berupaya menjamin kualitas produknya. Jadi kerahasiaan statistik, komitmen bagaimana memastikan kualitasnya terjaga, dan adanya kecukupan sumber daya gitu. Sumber daya cukup, sumber daya keuangan, sumber daya manusia, dan teknologi informasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan statistik tersedia secara memadai. Ya, jadi di sini ada transparansi, tapi ada juga kerahasiaan. Data yang harus dirahasiakan, yang harus transparan, yang maksudnya harus diberikan untuk orang-orang tertentu gitu, tidak semuanya juga gitu, tapi tetap ada unsur keterbukaan di situ gitu terhadap informasi yang dihasilkan. Ada komitmen menjaga kualitas, ada kecukupan sumber daya, ada netralitas di situ. Itu otomatis kalau semuanya dibangun, maka itu sendiri akan menghasilkan penguatan lembaga yang outputnya terakhir adalah menghasilkan statistik yang berkualitas. Nah, kita bahas satu-satu. Independensi yang profesional. Independen itu artinya tidak terpengaruh atau tidak dipengaruhi serta tidak terikat oleh pihak lain, baik itu pemerintah, pihak swasta, masyarakat, ataupun pihak lain yang berpotensi menimbulkan konflik. Berikutnya adalah profesional, itu adanya keahlian khusus dalam menjalankan profesi. Independen, profesional. Nah, sikap penyelenggara statistik sektoral yang profesional, jadi kalau Bapak Ibu, teman-teman dari statistik sektoral, dari OPD-OPD menyelenggarakan statistik, yang diharapkan adalah yang pertama ada kompeten, mempunyai keahlian dalam bidang tugas yang diemban. Oke, kompeten itu tidak harus Bapak Ibu menjadi sarjana statistik dulu misalnya untuk bisa menghasilkan output-output yang dianggap benar gitu secara statistik atau memenuhi kaidah, itu enggak gitu. Bisa saja kompetensi itu dibangun dari pelatihan-pelatihan, dari melakukan semacam ya capacity building gitu. Itu bisa mengupgrade skill dari Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak harus dari pendidikan formal. Kadang juga malah kesehariannya memang di situ pekerjaannya. Mungkin teman-teman yang background-nya dari mana, mungkin terus berkecimpung di Diskominfotik yang kesehariannya harus mengurusi data-data dan seterusnya. Lama-lama itu akan menjadi ini juga ya, jadi pembiasaan itu gitu. Jadi pembiasaan yang memang uh, hanya perlu sedikit di touch up gitu untuk bisa dianggap disetarakan keahliannya. Yang berikutnya itu efektif. Efektif itu adalah memberikan hasil maksimal, efisien, mengerjakan tugas secara produktif dengan sumber daya. Berikutnya inovatif itu selalu melakukan pembaruan dan atau penyempurnaan melalui proses pembelajaran diri secara terus-menerus. Sistemik meyakini bahwa setiap pekerjaan mempunyai tata urutan proses pekerjaan yang satu menjadi bagian tidak terpisahkan dari pekerjaan yang lain. Jadi sikap penyelenggara statistik sektoral tadi harus gitu, berpikir bahwa pekerjaan itu kayak kemarin kita bilang GSBPM itu rangkaiannya mulai dari kita specify needs di depan, dari perencanaan sampai diseminasi, bahkan sampai evaluate, sampai kita mengevaluasi. Artinya itu range-nya panjang. Jadi kalau ada kesalahan yang dibuat di satu ini, harus diminimalisir sedikit mungkin, seminimal mungkin, karena kesalahan itu akan berdampak sistemik kalau nggak kita ini. Jadi setiap tahapan itu, urut-urutan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bagian yang lain.
Kalau kita bilang hasil surveinya salah, misleading, kita cek dulu apakah itu karena hasil analisa yang kita gunakan salah, alat analisis yang kita gunakan salah, atau jangan-jangan yang salah itu adalah di pengolahan datanya. Pengolahan data yang salah apa? Oh, mungkin salah melakukan misalnya transformasi data gitu. Ketika kita melakukan recoding data, bisa aja salah itu. Kode 1 jadi 2, 2 sampai 3, ada yang geser-geser di situ datanya. Atau waktu kita kompilasi data tadi di struktur database-nya, bisa saja ada yang geser. Jadi datanya nggak nggak kegabung dengan sempurna gitu. Atau mungkin bisa jadi dari kuesionernya. Kuesionernya ada yang salah. Kuesioner tertentu sepertinya didesain untuk orang kok jawabannya jadinya arahnya ke ya semua gitu. Ada yang salah di situ. Jadi orang multitafsir terhadap kuesionernya. Atau jangan-jangan dari si respondennya gitu yang salah karena kalimat di kuesionernya terlalu sulit, tidak membumi kalimatnya. Nah, itu jadi setiap tahapan mulai dari bikin instrumen sampai dengan evaluasi sampai dengan analisis itu kan ada urut-urutannya, ada SOP tahapan-tahapannya. Kalau salah di satu titik, maka akan menyebabkan rangkaian runtutan kesalahan berikutnya. Nah, karena itulah penting untuk mendeklar apa yang kita kerjakan di bagian ini, menentukan titik-titik mana kemarin kita bisa masang yang namanya quality gate ya, quality gate di titik rawan biasanya orang salah tuh di mana. Bukan kita cari-cari kesalahan, tapi kita antisipasi. Biasanya orang salah di sini, maka di sini harus lebih banyak dijagain. Biasanya salah di mana? Oh, di proses pelaksanaan, atau di antara pelaksanaan ke pengolahan data, atau dari pengolahan data ke hasil. Artinya salah-salah di situ, itulah yang kita pasang quality gate kemarin. Gitu. Oke. Nah, syarat mengimplementasikan prinsip independen yang profesional itu adanya regulasi. Yang pertama adanya regulasi untuk mengatur institusi pemerintah yang menyediakan statistik, yang memiliki kewajiban untuk mengembangkan, memproduksi, dan menyebarluaskan statistik tanpa intervensi dari pihak lain yang dianggap berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Independensi dan profesionalitas itu dijamin oleh hukum dan peraturan. Jika tidak ada regulasi, maka perlu adanya tradisi atau budaya kerja profesional. Prinsip dasar organisasi atau core values, atau kalau sekarang berakhlak semuanya ya, atau konvensi yang secara resmi diakui oleh organisasi dan dapat menjamin kredibilitas statistik yang dihasilkan. Artinya, kalau sekarang ya, kalau secara undang-undang kita sudah ada regulasi kan mengatur institusi pemerintah yang menyediakan statistik itu kewajibannya apa gitu. Misalnya nanti ada di PP 51 tahun 99 Bapak Ibu yang menyelenggarakan statistik sektoral itu wajib, ini peraturan pemerintah yang bilang ya, jadi aturan yang menyatakan bahwa Bapak Ibu yang nanti menyelenggarakan statistik sektoral yang mau mengumpulkan data sendiri atau tadi ya melakukan kompilasi-kompilasi terhadap data-data yang ada di institusinya, wajib untuk meminta rekomendasi statistik kepada BPS. Jadi itu ketentuan di dalam PP 51 tahun 99. Nah, itu menjadi dasar gitu. Artinya kewajibannya apa? Nah, kewajiban yang untuk BPS apa gitu. Kalau sesuai dengan Undang-Undang 16 tahun 97 tentang statistik, kewajiban BPS itu ada di statistik dasar. Termasuk di Perpres 39 tahun 2019 tentang satu data. BPS itu pembina. Kalau di situ pembina. Jadi hanya statistik dasar yang BPS wajib harus. Nggak ada kata tidak gitu. Tetapi kalau statistik yang sifatnya statistik sektoral, yang misalnya kebutuhan masing-masing institusi, itu menjadi ke statistik sektoral itu bisa dilakukan oleh pemerintah daerah, bisa dilakukan oleh OPD-OPD, tapi punya kewajiban tadi melaporkan uh, kegiatannya, rencana kegiatan surveinya atau pengumpulan datanya. Setelah selesai survei gimana? Laporkan kembali.
Laporkannya lewat mana? Aplikasi romantik.bps.go.id untuk meminta rekomendasi statistik. Oke, yang berikutnya penunjukan unit kerja dengan regulasi atau dokumen kebijakan yang mengatur peran dan tugas penyelenggaraan kegiatan statistik, termasuk penunjukan unit kerja yang menangani statistik baik sebagai produsen data, wali data, penjaminan kualitas data, serta peran lainnya. Jadi sudah ada regulasi yang menyediakan statistik siapa gitu. Terus penunjukan unit kerjanya juga siapa gitu. Sudah ada kan gitu. Nggak tahu kalau turunannya dari Perpres 39 di Pemprov DKI Jakarta sendiri seperti apa gitu. Kalau terkait dengan daftar apa ya, jadi kalau dari Perpres 39 maka 39 2019 maka yang memang berkewenangan untuk menjadi tadi wali data di sini adalah Diskominfotik, BPS sebagai pembina data, Bapeda sebagai koordinator satu data atau sekretariat di sini, dan Sudin-Sudin atau dinas-dinas itu sebagai produsen data. Kecuali Sudin Kominfotik ya, kalau Sudin Kominfotik sebagai wali data pendukung. Jadi kita punya yang namanya wali data dan wali data pendukung. Kenapa ini semua harus ada? Sebenarnya untuk membentuk satu sistem bahwa pekerjaan menghasilkan statistik yang berkualitas itu tidak bisa dihasilkan secara tunggal oleh BPS seorang diri. Tidak bisa gitu. Tetapi ini adalah kerja bersama. Kerja bersama yang di dalamnya ada produsen data dari Bapak Ibu dari dinas, ada wali data selaku yang memeriksa terkait dengan data tersebut, termasuk nanti ada peran pembina data di situ. Pembina data itu di BPS, untuk data-data yang sifatnya data prioritas itu bisa diperiksa datanya oleh pembina data, sementara untuk data secara keseluruhan cukup oleh Dinas Kominfotik. Yang ketiga, pimpinan unit penanggung jawab statistik itu memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan secara independen berdasarkan pertimbangan profesional sesuai metode atau keilmuan statistik dan standar atau prosedur terkait pengembangan, produksi, dan penyebaran statistik resmi. Jadi di situ ada kewenangan untuk pengambilan keputusan, ada pertimbangan profesional, dan lain sebagainya, dan sampai dengan tahap penyebaran statistik resmi. Jadi itu syarat-syarat mengimplementasikan prinsip independen yang profesional. Nah, ini netralitas dan objektif. Nah, tingkat kematangannya ini. Penjaminan netralitas dan objektivitas terhadap penggunaan sumber data dan metodologi itu bertujuan menjamin data dan informasi yang dihasilkan itu sesuai dengan keilmuan statistik, dengan rujukan atau standar nasional dan internasional, serta mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Nah, penjaminan ini meliputi apa saja yang dijamin netralitas dan objektivitasnya. Yang pertama, output statistik yang dihasilkan itu diakui oleh pengamat netral dan juga masyarakat atau pengguna data. Diakui itu apa? Diakui sekaligus tidak diperdebatkan. Kita bikin output statistik, diakui, ada pengamatnya dan juga oleh masyarakat atau pengguna data secara keseluruhan. Kedua, sumber, konsep definisi, metodologi, dan proses untuk menghasilkan dan diseminasi data atau informasi statistik itu merujuk pada standar nasional atau internasional serta mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Jadi ini penting juga gitu untuk menghasilkan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Ketiga, rilis data statistik dan penjelasan yang diberikan kepada publik dan media itu bersifat objektif dan didukung oleh fenomena dan data pendukung yang relevan. Ketiga, terdapat regulasi yang mengatur tentang penggunaan logo, desain, atau format dalam produk statistik yang menjadi identitas KLDI yang tidak berafiliasi dengan badan politik manapun. Yang keempat, adanya kebijakan untuk menanggapi pemberitaan di media yang bersifat negatif agar informasinya lebih berimbang. Nah, ini juga penting gitu. Jadi, secara umum itu kan, kalau bahasa-bahasa di jurnalisme itu biasanya yang menjual itu, jadi dikasih
eh, apa ya, bahasa yang cenderung arahnya lebih negatif, karena kadang-kadang ada prinsip bad news is good news gitu. Nah, tetapi ada juga gitu aliran dalam jurnalisme itu yang namanya jurnalisme positif. Nah, salah satunya kalau Bapak Ibu teman-teman coba melihat apa yang coba kami lakukan di BPS Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan rilis BRS-nya, itu kami sudah mengambil satu angle, ada satu sikap di situ gitu. Artinya netral itu bukan berarti tidak punya pendapat, masih punya pendapat kok. Gitu. Jadi tetapi dari sisi kita sebagai aparat gitu, sebagai ini kita mencoba melihat sisi positif dari sebuah data yang bisa diangkat. Jadi dengan tema apa ya kemarin ya, uh, optimisme membangun negeri gitu ya, optimisme membangun negeri. Kalau Bapak Ibu teman-teman lihat arah di BRS kami itu sudah lebih ke tadi ya, berusaha untuk melihat adanya hal positif di angka tersebut, tapi tidak menutup kemungkinan masih ada juga yang ternyata kalau memang negatif ya kita sampaikan tetap negatif gitu. Tidak juga yang negatif kami positifkan enggak gitu. Tetap aja, cuman nanti tetap ada semacam apa ya, penggalan kalimat gitu. Ketika saya ingat salah satunya ketika dulu membuat untuk berita resmi statistik kemiskinan gitu ya, kemiskinan. Tidak dapat dipungkiri kan memang bukan hanya Jakarta yang angka kemiskinannya naik, bukan hanya Jakarta yang jumlah penduduk miskinnya bertambah banyak gitu. Seluruh dunia juga terdampak oleh pandemi COVID. Tapi bagaimana kita membahasakan itu agar tidak ini ya, tidak terlampau keras gitu. Karena ketika naik 1,11% dari angka 2020 19 ke 20 itu sudah wow, sesuatu yang luar biasa gitu. Untuk indikator-indikator sosial yang biasanya naik ya cuma 0,0 sekian gitu, tiba-tiba naik 1,11% itu sesuatu yang ini. Nah, uh, disitulah sebenarnya fungsi atau peran tadi gitu. Kalau ada kelembagaan ini gitu. Jadi termasuk tadi ada kebijakan yang dilakukan oleh institusi untuk menanggapi pemberitaan di media yang bersifat negatif agar informasinya lebih berimbang. Misalnya kalau orang langsung apa ya kadang-kadang cuma bilang mana buktinya kemiskinan tuh angkanya seperti ini, buktinya tetangga saya bla 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 dan seterusnya gitu. Mengambil satu dua kasus saja langsung melakukan memblow up atau mengeneralisir, disitulah fungsinya kita menjawab dengan data-data dan informasi yang sifatnya lebih berimbang. Oke, ini adalah berikutnya transparansi. Transparansi itu penjaminan transparansi informasi statistik untuk menetapkan hak pengguna data dalam memanfaatkan data statistik. Berikutnya, setiap produsen data itu harus melaksanakan upaya penjaminan transparansi informasi statistik bagi pengguna data, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan unit lain. Menjamin transparansi informasi statistik itu dilakukan meliputi terdapat prosedur untuk memastikan kerahasiaan data. Yang kedua, semua informasi yang berkaitan dengan sumber data, konsep, metadata, dan standar statistik yang digunakan tersedia dan terbuka untuk publik. Ya, kayak kita punya ini ya, kalau ada konsep, metadata, sumber data itu ada di aplikasi indah.bps.go.id atau sirusa.bps.go.id. Di situ bisa terlihat, Bapak Ibu teman-teman bisa lihat semua konsep, sumber data, metadata yang digunakan oleh BPS. Jika terdapat perubahan konsep, definisi, klasifikasi, dan metodologi, maka tersedia informasi kepada pengguna mengenai perubahan tersebut. Artinya, dalam ilmu sosial kan pasti ada perubahan ya. Perubahan nggak masalah, tapi perubahannya harus di-step. Ketiga, kebijakan diseminasi diinformasikan kepada publik, termasuk penginformasian, diseminasi kayak rilis gitu. Berikutnya program kerja pada Kementerian Lembaga Dinas Instansi serta laporan berkala yang digunakan dalam menjelaskan progres kegiatan statistik sektoral tersedia untuk publik. Nah, secara berkala, proses penjaminan ini harus dilakukan review dan evaluasi.
Berikutnya, kerahasiaan dan keamanan data itu berkaitan dengan privasi dari sumber penyedia data. Nah, upaya yang dilakukan tuh antara lain adanya regulasi ya, tersedianya regulasi dari KLDI yang mengatur tentang konfidensialitas data. Yang kedua, tersedianya pedoman tentang perlindungan kerahasiaan data di seluruh proses bisnis untuk semua produsen data. Ketiga, tersedianya kebijakan keamanan teknologi informasi untuk memastikan data. Keempat, tersedianya hasil audit terhadap sistem keamanan data yang dilakukan secara rutin. Yang kelima, tersedianya dokumen pelaksanaan manajemen risiko terkait konfidensialitas data. Nah, ini sebenarnya kegiatan ini dilakukan dalam rangka menjamin kerahasiaan data individu agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab gitu. Misalnya, karena kita mengelola data pribadi, nah misalnya kayak teman-teman dari Capil kan punya data pribadi ya, bahkan sampai dengan data NIK, NIK. Nah, bagaimana proses menjamin kerahasiaan data tersebut agar datanya itu tidak sampai bocor keluar gitu. Apalagi NIK sekarang itu kaitannya sudah kemana-mana. NPWP pakai NIK, terus semuanya gitu. Semuanya pakai NIK. Oke. Setiap instansi penyelenggara statistik itu harus menjamin terjaga dan terlindunginya privasi dari sumber atau penyedia data. Kalau kami di BPS dalam melakukan surveinya, survei-survei kami kan juga sebenarnya menyediakan raw data yang di luar dari agregat data ya, data dalam bentuk tabulasi-tabulasi, tapi juga ada data mentah, raw data untuk hasil-hasil survei, misalnya sensus penduduk, Sursenas, Sakernas, tapi nama-nama alamat di situ itu sudah kita hilangkan. Dan untuk nomor-nomor urut itu semua sudah kita acak gitu. Jadi ada proses anonimisasi di situ. Biar tidak diketahui lagi bahwa data itu adalah datanya siapa gitu, keterangan siapa. Karena toh hasilnya nanti uh, sebenarnya bukan untuk melihat bagaimana profil si individu itu tidak gitu, tapi bagaimana melihat hasil secara keseluruhan dari agregat itu. Oke, berikutnya adalah komitmen terhadap kualitas data. Ya, komitmen terhadap kualitas data. Nah, penjaminan kualitas itu dilakukan dalam rangka memberikan jaminan kualitas data dan informasi yang diberikan kepada pengguna agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Upaya ini dilakukan secara sistematis, konsisten, dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas proses dan produk statistik. Ya, jadi harapannya adalah yang pertama itu tersedianya kebijakan tentang pelaksanaan dan penyampaian informasi kualitas data untuk umum, tersedianya pedoman penjaminan kualitas data yang tersedia untuk pengguna, dilakukan evaluasi dan pemutakhiran penjaminan kualitas data, terus tersedia unit atau fungsi atau tim yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan jaminan kualitas data. Yang ketujuh adalah cakupan kecukupan sumber daya. Nah, suatu institusi yang menghasilkan statistik perlu mampu menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk pengelolaan kegiatan statistik, baik secara kuantitas maupun kualitasnya, serta cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan pengembangan, produksi, dan diseminasi statistik. Ini merujuk pada 6M, money, material, mesin, method, dan market. Ya, ini tadi intinya ini sumber-sumber daya nih. Bagaimana kita bisa mengembangkan kegiatan statistik, pengelolaan kegiatan statistik kan pertama harus ada dulu orangnya. Orangnya ada atau enggak, kita punya anggaran atau enggak, material atau bahan-bahan yang dibutuhkan ada atau tidak, ada peralatannya enggak gitu. Kalau harus mengukur pakai peralatan atau mungkin kalau pakai pendataan menggunakan gadget gitu ya, CAPI gitu, apakah ada gadgetnya atau tidak? Metodenya seperti apa? Market, nanti siapa sebagai pengguna datanya? Atau end user-nya itu siapa? Oke, mungkin itu Bapak Ibu teman-teman. Gimana nih?
Ada yang mau ditanyakan mungkin teman-teman? Atau yang teman-teman dari ini udah pulang ya? Dari dinas-dinas. Jangan lupa Bapak Ibu teman-teman untuk mengisi apa ya? Mengisi daftar hadir, karena daftar hadirnya ini akan digunakan untuk membuat sertifikat. Ada pertanyaan? Mohon izin Bu Tere, Silakan, silakan. mudah-mudahan nggak bikin bosan nih Bu Tere ya. Iya Bu Tere, tadi kan Bu Teresia sudah menyampaikan tuh ya untuk apa namanya domain kelembagaan, terus pada aspek profesionalitas eh, untuk tingkat kematangan, penjaminan netralitas dan objektivitas eh, terhadap penggunaan sumber data metodologi ya kalau nggak salah ya Bu Tere ya. Nah, ini kebetulan eh, indikator FSS di tahun 2022 Bu Tere. Nah, kebetulan kita di Pemprov DKI itu kita tuh di Diskominfotik bersama apa DPP APP itu kita mendapatkan nilai itu dengan levelnya 2 Bu Tere. Nah, jadi kita indikator FSS yang memiliki nilai level 2 itu ada 3 indikator, salah satunya ya ini tingkat kematangan, penjaminan, netralitas, dan objektivitas. Mungkin yang saya perlu mau tanyakan, kalau bukti dukungnya itu seperti apa ya, Bu Tere ya, yang mungkin bisa meningkat menjadi level 3 atau mungkin 4. Terima kasih, Bu Tere. Mana tadi? Sebentar. Oke. Em, Kalau yang ke kode 3 aja ya, itu kan berarti penjaminan ini telah dilakukan berdasarkan prosedur baku. Artinya kita harus punya SOP yang ditetapkan dan berlaku untuk seluruh produsen data. Misalnya saja gitu, misalnya eh, di kita, misalnya gini, teman-teman kemarin ketika di DPAPP ya, membuat penyusunan data carik tadi, di dalamnya ada indikator yang dihasilkan atau enggak? Kan ada, misalnya ada indikator apa? Nah, indikator yang dihasilkan itu proses penyusunan indeksnya tuh mengacu pada handbooknya, ada handbook OECD, pernah baca nggak? Namanya Handbook of Constructing Composite Index. Nah, itu ada mengacu pada situ nggak? Atau mungkin dibuat pedoman atau standar dari tadi, dari kegiatan itu, terus metadatanya seperti apa, dari kegiatan data carik. Artinya di situ lebih ke pedoman-pedoman sih, pedoman untuk penghitungan, kalau ada di dalam ada penghitungannya, pedoman surveinya, kalau ada surveinya gitu, terus ya ada metadatanya, bahkan pedoman untuk bikin standar, misalnya contoh, ada regulasi tentang pedoman standar publikasi atau standar metadatanya seperti apa. Nah, yang sekarang itu kayaknya kan belum semua ada metadatanya. Mungkin nanti metadatanya setelah dibuat, nah metadatanya itu dijadikan khusus untuk kepentingan DKI, bahkan bisa dipakai lagi untuk kegiatan yang lain gitu. Nah, itu bisa dijadikan itu. Intinya tuh pedoman-pedoman sih. Jadi prosedur baku itu menjadi apa ya? Prosedur baku yang ditetapkan. Yang menetapkan siapa? Bisa saja Diskominfotik selaku wali data gitu. Jadi selaku wali data yang membawahi produsen-produsen data yang ada di Pemprov DKI Jakarta itu yang membuat semacam prosedur atau SOP yang nanti diterapkan. Jadi yang namanya tahapan survei ini loh. Oh, tahapan survei harus gini dulu, harus bikin variabelnya, instrumennya, bla bla bla. Jangan lupa mengajukan rekomendasi statistik ke BPS. Alurnya, flowchart-nya, atau SOP, tahapan-tahapan yang mungkin nggak usah terlalu lengkap. Ya, syukur-syukur bisa lengkap banget. Tapi
ada tahapan apa ya, atau tahapan misalnya mengajukan survei, mengajukan rekomendasi mengajukan survei itu tahapannya apa gitu. Apakah langsung romantik ke BPS atau sebelum romantik ke BPS harus ke Diskominfotik dulu agar bisa diketahui atau apa gitu. Apapun itu, tapi tadi intinya adalah membuat prosedur baku atau SOP yang ditetapkan, karena prosedur ini nanti sifatnya untuk menjamin tadi netralitas dan objektivitas, bahwa ada objektif di situ, bahwa kita nggak karena survei ini kita kasih nilai ini, survei ini kita kasih nilai ini, nggak, kita punya dasarnya gitu. Jadi kalau mau mengajukan ini, nggak misalnya gini, nggak berarti kalau misalnya, oh saya kenal nih sama Mbak Christine, jadi kalau Mbak Christine nanti ngajuin romantik untuk kegiatannya pasti langsung disetujui, kan nggak gitu, ada aturannya gitu. Oh berarti saya harus melakukan pemeriksaan dulu nih. Yang diperiksa apa? Yang pertama, tujuannya sesuai enggak, latar belakangnya sesuai enggak, metodologinya sesuai atau enggak. Nah, tahapan-tahapan di itu yang diperiksa apa tadi, misalnya untuk menghasilkan atau membuat output dari rekomendasi statistik itu yang dituangkan dalam bentuk SOP. Nah, kalau di sini yang mungkin tadi pelaksanaan surveinya Kak, atau proses nanti, atau yang sudah ada gitu ya. Kan selama ini sudah ada yang Keplu 61 tahun 2024 tentang daftar data. Nah, itu kan hanya daftar data. Sementara kita belum punya nih alur flow-nya secara keseluruhan. Misalnya, kan masih banyak produsen-produsen data yang bingung. Kami harus gimana nih kalau nggak tercapai gimana dan seterusnya. Jadi ada proses mengawal itu dalam suatu bentuk SOP. Itu memastikan bahwa ada netralitas karena ada SOP yang kita ikut. Gitu kali ya Mas ya. Terima kasih Bu Tere. Ya, sama-sama. Ada lagi? Ada lagi? Oke. Bu Tere, memperdalam aja tadi yang ditanyakan sama Pak Guru. Berarti dalam Siapa ini? penjaminan Siapa? kualitas, Bentar. Christine Bu. Oh, Mbak Christine, ya ampun. Ya Mbak, silakan Mbak. Jadi dari yang penjaminan kualitas itu berarti kita hanya membutuhkan bukti fisik itu hanya sebatas SOP, alur kerja ataupun pedoman aja berarti ya Bu. Iya Mbak, kalau dari ketentuannya sepertinya gitu Mbak. Jadi cukup di itunya aja. Jadi SOP-SOP-nya ada, manualnya gitu. Terus kayak manual booknya itu dibuat ini. Jadi gini, kalau kami itu di BPS itu kan ada ini Mbak, kalau ada survei-survei atau survei yang besar, terus sensus, itu pedoman itu bahkan diperkakan, dibuat peraturan kepala. Nah, itu kekuatannya dari isi di dalam itu tuh udah lebih lebih ajek lagi sih. Artinya kalau teman-teman bisa melakukan itu malah lebih bagus lagi gitu. Jadi dibuat semacam apa ya? Kalau udah perka itu kan sudah apa ya? Sudah lebih kuat gitu dasar hukumnya. Jadi tidak sekedar hanya pedoman halaman ini gitu. Tidak ada yang bertanggung jawab dalam. Jadi perka itu bahkan masuk ke dalam lembaran negara kan, bagian dari lembaran negara sehingga dia kekuatan hukumnya secara ini menjadi lebih mengikat sih. Gitu Mbak. Mungkin nanti itu ya disiapin buat Berarti yang kalau misalnya itu berarti kan dari semua proses yang kita mm, jalankan, berarti kan itu semua harus tertulis berarti Mbak. Bu, dalam rangka kita menjamin sebuah kualitas, berarti kan dari awal proses mm, yang kita mm, lakukan mm, gitu, misalnya dari mm, proses mm, persiapan, pelaksanaan mm, sampai dengan evaluasi, ya sebisa mungkin berarti kita harus melakukan penetapan terhadap prosedur yang memang kita coba mm. lakukan. Berarti gitu ya Bu. Iya, idealnya gitu. Idealnya dari tahap awal sampai akhir. Tapi kalau misalnya tidak bisa sampai semua tahap, misalnya tergantung kita aja. Menurut kita, misalnya yang selama ini bermasalah itu ada di mana? Di tahap pelaksanaannya kah? Di tahap mananya? Bisa saja kita cukup bikin di SOP pelaksanaannya aja. Kita nggak usah bikin dari awal sampai akhir, tapi kita memastikan bahwa pelaksanaannya itu berjalan benar. Misalnya SOP-nya petugas datang ke lapangan, petugas dawis, terus nanti petugas itu melaporkan ke supervisornya setiap berapa hari sekali. Nah, yang tahapan-tahapan sepertinya itu saja juga sebenarnya bisa juga gitu. Intinya
nggak langsung, mungkin selama ini sudah dilakukan oleh teman-teman, hanya belum dituliskan saja gitu, hanya belum dilegalkan saja. Nah, proses membuat legalnya ini yang bisa menjadi poin tersendiri sebenarnya. Gitu, Mbak. Oke, makasih banyak Bu. Ya, sama-sama, Mbak. Oke, ada lagi? Oke. Oke, Bapak Ibu teman-teman, kalau nggak ada lagi karena ini sudah hampir 2:30 juga gitu. Mohon maaf tadi terlambat karena ada serombongan tamu 8 orang lumayan. Oke, baik, saya akhiri dulu pembinaan sektoral series terakhir di musim ini ya. Kita bertemu kembali mungkin nanti sekitar akhir April atau awal Mei untuk kita ke pembinaan sektoral selanjutnya. Tapi mungkin di antara itu kalau memang nanti diperlukan, Bapak Ibu misalnya memerlukan coaching atau memerlukan apa ya, semacam konsultasi terkait dengan nanti sudah diminta untuk menyusun entah rekomendasi statistik atau metadatanya, bisa kontak ke kami. Oke, selamat melanjutkan ibadah puasa yang tinggal beberapa jam lagi ya. Dan Bapak Ibu yang sedang mempersiapkan diri untuk pulang, semoga apa yang kita lakukan hari ini memberikan manfaat untuk pengembangan sektoral kita di Provinsi DKI Jakarta menjadi lebih baik. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada hal yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Dere. Sama-sama. Oke. Ya, siapa? Hilda bisa tolong di live all. Bapak Ibu boleh live masing-masing.